Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bu guru yang soleh dan solehah kelas 6. Kembali kita membahas mata pelajaran matematika. Kali ini dipersiapkan LKS-nya ya. Bisa dibuka halaman 40. Kita kembali membahas, mengingat-ingat tentang apa saja yang harus dipelajari di dalam bangun datar lingkaran khususnya. Di halaman 40 unit 3. Kemudian di halaman 42 di sini ada bagian-bagian lingkaran. Digaris bawahi bersama ya, dipersiapkan pensil dan penghapusnya. Ada bagian-bagian lingkaran. Yang pertama adalah tali busur, adalah suatu ruas garis yang menghubungkan sembarang dua buah titik pada lingkaran. Di paragraf kedua, diameter lingkaran adalah tali busur yang melalui pusat lingkaran. Nah, di sini ada gambar lingkaran. Nah, di sini garis PQ ini merupakan tali busur. Nah, ini ditambahkan di sini keterangannya tali busur ya, tarik garis. Nah, kalau tali busurnya ini tepat berada di pusat lingkaran, maka ini disebut diameter. Jadi ini juga tali busur disebutnya. Hanya dia pas sekali atau tepat sekali melalui pusat lingkaran di tengah-tengah. Makanya dia disebutnya diameter. Sedangkan kalau yang di bagian pinggir seperti ini hanya tali busur biasa. Kemudian yang kedua ada apotema, adalah suatu garis tegak lurus dari titik pusat lingkaran ke sembarang tali busur lingkaran tersebut. Nah, di sini adalah titik OC, ya, dari atas ke bawah, tidak sampai ke tepinya, tapi hanya sampai kepada tali busur. Jadi titik garis OC ini disebut dengan apotema, ya. Ditambahkan seperti ini ya di LKS kalian. Kemudian yang ketiga adalah busur lingkaran, yaitu titik ujung tali busur suatu lingkaran yang membagi lingkaran tersebut menjadi dua bagian. Nah, di sini contohnya ada lingkarannya. Ada busur yang kecil, ada busur yang besar. Nah, di sini tali busur yang kecil nih bagiannya disebut busur minor. Sedangkan bagian yang besar itu disebut busur mayor. Ya, di sini mayor. Nah, diubah ininya ya, jadi busur mayor. Yang minor itu yang kecil di sebelah sini. Kemudian tembereng adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busurnya. Nah, di sini tembereng. Jadi ada tali busur, ya. Kemudian inilah yang disebut dengan tembereng. Ya, ada tembereng minor yang bagian kecil, ada tembereng mayor bagian yang besarnya. Ya. Kemudian juring merupakan daerah lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran. Nah, di sini ini yang disebut dengan juring lingkaran, ya. Ada juring kecil, ada juring yang besar. Nah, ini dibatasi oleh dua buah jari-jari, ya. Dan sebuah busur. Nah, ini busurnya. Ya. Jadi kalau ada gambar seperti ini adalah juring lingkaran. Nah, dari yang tadi sudah digaris bawah, kesimpulannya ada di sebelah sini. Ya. Nah, di sini ada kesimpulannya dari yang tadi sudah digaris bawahi bahwa pusat lingkarannya ini ada di P. Nah, di sini ini titik pusat lingkarannya. Kemudian jari-jari lingkarannya adalah PA dan PC. Jadi PA dari ujung, dari tengah ke ujung, ini disebut jari-jari. PC juga jari-jari, BC juga jari-jari, BA juga jari-jari disebutnya. Ya, pokoknya yang dari tengah ke tepi itu disebutnya jari-jari. Kemudian tali busur itu AC. Nah, dari sini lurus ke sini ini disebut AC, tali busur.
Kemudian apotema ada PB. Nah, dari titik pusat menuju ke tali busur. Tadi ya disebutnya ini apotema. Kemudian ada busur lingkaran yaitu AC. Nah, busur lingkarannya ini. Nah, ini bisa juga ini busur minor dan busur mayor. Tembereng ada AC. Mana AC? Nah, ini temberengnya ini. Kalau tali busurnya ini, busurnya lingkaran luarnya ini. Ya, nah. Kemudian juring. Juring itu ada nih, ini juring. Ini juga juring. Ini juga. Ya. Nah, setelah tadi anak-anak memahami tentang unsur-unsur lingkaran, sekarang tugasnya adalah di halaman 59, bagian B, nomor 1 sampai 5. Silahkan diisi sesuai dengan bagian-bagian lingkaran yang tadi sudah kita bahas bersama. Tidak usah difotokan, nanti akan dinilai saat dikumpulkan. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.